Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zakatul Maulidiyah dari kelas PGMIA semester 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang tata cara penyembelihan hewan kurban. Sebelum menjelaskan tentang tata cara penyembelihan hewan kurban, saya terlebih dahulu akan menjelaskan tentang hewan-hewan yang sah untuk kurban. Yang pertama ada domba atau boknu, yang apabila sudah berumur 1 tahun dan sempurna memasuki tahun yang kedua. Yang kedua adalah kambing kacang atau jenis kecil atau yang disebut dengan ma'zu, apabila sudah berumur 2 tahun dan memasuki tahun yang ketiga. Dan yang terakhir ada sapi apabila sudah berumur 2 tahun sempurna dan memasuki tahun yang ketiga. Untuk kurbannya 1 ekor sapi dan juga unta itu mencukupi untuk 7 orang kurban. Sementara kurbannya 1 ekor kambing mencukupi untuk kurbannya 1 orang. Kemudian hewan-hewan yang menjadikan kurbannya itu tidak sah adalah hewan yang salah satu matanya itu buta, hewan yang pincang, hewan yang sakit, hewan yang sangat kurus, hewan yang terputus sebagian atau seluruh telinganya, dan yang keenam adalah hewan yang terputus sebagian atau seluruh ekornya. Ketentuan-ketentuan saat menyembelih hewan kurban. Proses penyembelihan hewan kurban didahului dengan yang pertama membaca basmalah, yang kedua membaca sholawat Nabi, yang ketiga menghadap ke arah kiblat. Nah, menghadapnya itu si penyembelih dan juga hewan kurbannya harus menghadap ke kiblat. Yang keempat membaca takbir sebanyak 3 kali bersama-sama, dan yang kelima adalah berdoa kepada Allah agar kurbannya diterima oleh Allah. Rukun penyembelihan hewan kurban yang pertama ada dhobuh. Nah, dhobuh itu apa? Dhobuh itu pekerjaan penyembelih. Yang kedua ada dhobih. Dhobih itu orang yang menyembelih, dan yang ketiga adalah hewan yang disembelih. Kemudian yang terakhir ada alat penyembelihan. Syarat dalam pekerjaan menyembelih adalah memotong hulkum atau jalannya nafas dari mari jalan makanan. Hal ini apabila hewannya makdur. Makdur itu mampu disembelih dan dikendalikan. Syarat bagi orang yang menyembelih hewan kurban. Yang pertama adalah yang menyembelih hewan kurban haruslah orang yang Islam atau orang yang halal dinikahi oleh orang Islam. Yang kedua, apabila hewannya itu ghairu makdur, maka disyaratkan untuk si penyembelih bukanlah orang yang buta atau harusnya orang yang bisa melihat. Kemudian dimakruhkan sembelihannya orang yang buta dan anak-anak yang belum tamyiz dan juga orang yang mabuk. Kemudian yang terakhir adalah syarat hewan yang disembelih. Jadi yang pertama, hewannya itu termasuk hewan yang halal dimakan. Seperti tadi ya teman-teman, ada kambing, ada sapi, ada domba, ada unta, dan lain sebagainya. Yang kedua, masih memiliki hayatun mustaqirah. Nah, hayatun mustaqirah ini apa? Hayatun mustaqirah itu kehidupannya masih tetap. Artinya hewan calon yang akan dikurbankan itu bukan hewan yang akan mati atau yang sekarat. Nah, itu tidak diperbolehkan. Kemudian diingat lagi ya, alat untuk penyembelihannya itu sesuatu yang tajam yang bisa melukai selain tulang belulang. Sekian video dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf yang sebesarnya. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.